Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Saya Sinta Arilia selaku moderator sekaligus tim SNMPMB 2023. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan teman-teman media yang hadir secara virtual via Zoom meeting pada hari ini dalam acara konferensi pers pembukaan pelaksanaan seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 yang diselenggarakan pada hari ini oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi. Sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa tim pelaksana seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru sudah melaksanakan uji coba pembuatan akun. Dan hari ini, setelah konferensi pers nanti akan dilanjutkan dengan pendaftaran proses seleksi penerimaan mahasiswa baru. Baik, sebelumnya perlu saya sampaikan pula terkait teknisan pelaksanaan SNMPMB 2023 adalah sebagai berikut. Terkait pendaftaran, akan dimulai dengan pembuatan akun SNMPMB terkait tahapan secara umum. Setelah melakukan registrasi akun SNMBT, maka peserta akan melakukan login, kemudian memilih menu verifikasi dan validasi data dengan mengisi dan melengkapi biodata, mengunggah pas foto yang berwarna dan terbaru, verifikasi biodata serta unduh dan unggah pernyataan keterangan tunanetra atau low vision. Kemudian dilanjutkan dengan memilih menu pendaftaran UTBK SNMPT dengan memilih program studi, mengunggah portofolio, memilih pusat UTBK atau PTN, dan memperoleh slip pembayaran biaya UTBK. Sampaikan juga untuk teknisan dapat dilihat atau dipahami secara rinci dan detailnya pada website SNMBT 2023. Untuk itu, mari kita sama-sama mendengarkan terkait penyampaian dari Ibu Repi Rosalina selaku Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Riset dan Teknologi. Kepada Ibu Repi Rosalina, kami persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sinta atas penyampaiannya tadi. Alhamdulillah hari ini kita semua dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Ada banyak hal istimewa yang akan kita bahas pada hari ini. Salah satunya adalah seleksi masuk ke perguruan tinggi yang berbasis teks. Nantinya, ini akan berintegrasi menyatu antara seleksi vokasi dan akademik. Jadi, calon mahasiswa baik dari SMA, SMK, dan MA dapat memilih pilihannya dan bisa memasuki politeknik, universitas, dan institut secara terbuka, sehingga sangat efisien dan hemat waktu. Hari ini kita juga akan launching seleksi nasional berbasis prestasi. Di sini kita akan melihat prestasi dari adik-adik siswa SMK, SMA, dan MA dalam kesiapannya untuk memasuki perguruan tinggi. Ini didasarkan dari prestasi hasil belajar, hasil karya, dan hasil aktivitasnya selama mereka duduk di bangku sekolah. Mungkin demikian, saya kembalikan kepada Bu Sinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Repi atas penyampaiannya. Baik, selanjutnya kita juga ingin mendengarkan penyampaian dari Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek, Ibu Agustin Mahardika. Kepada beliau kami persilakan. Baik, terima kasih Ibu Sinta. Saya menambahkan mengapa Kementerian mendorong penyatuan atau integritas seleksi mahasiswa baru kepada perguruan tinggi negeri, baik itu untuk yang vokasi maupun yang akademik, itu adalah wujud dari kesatuan dan integritas konsep Merdeka Belajar. Kami berharap mereka yang berada di SMA, SMK, maupun mereka yang berada di MA, itu dapat secara lebih terbuka untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Kemudian bagi adik-adik SMA, SMK maupun MA yang berminat masuk ke perguruan tinggi vokasi, di vokasi juga terdapat KIP kuliah yang bisa ikut di dalam sana, dan kami juga berharap mereka yang berminat untuk diploma D3 dan diploma D4 yang ada di perguruan tinggi negeri akademik, atau kami menyebutnya D3 dan D4 yang ada di universitas maupun institut juga ikut dalam proses seleksi ini secara bersama-sama, sehingga bagi mahasiswa atau bagi calon mahasiswa tahun ini tidak ada lagi kebingungan mereka itu harus kemana, dan mereka cukup mendaftar di satu tempat untuk mengikuti seleksi di satu tempat pada waktu yang sama. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih atas yang telah disampaikan dari Ibu Agustin.
Jadi sebagaimana yang telah disampaikan tadi baik oleh Ibu Agustin maupun Ibu Repe bahwasanya pelaksanaan ini terdapat perubahan yang luar biasa yang mana dapat melakukan optimalisasi layanan untuk siswa sekolah menengah baik yang SMA ataupun yang SMK. Tetapi proses seleksi dan kewenangan kelulusan itu juga tetap ada di tangan para rektor di perguruan tinggi negeri. Selanjutnya, kita akan mendengarkan penyampaian dari Ketua Majelis Rektor Perguruan Tinggi Negeri Indonesia kepada Ibu Dina Anantasya Valia. Saya persilakan. Baik, sebelumnya terima kasih untuk moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahnya hari ini akhirnya kita semua bertemu untuk menyatukan proses seleksi penerimaan mahasiswa baru, baik dari jalur pendidikan vokasi maupun jalur pendidikan akademik. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, hal ini merupakan sebuah langkah maju dan terobosan baru, sehingga ini memberikan kemudahan untuk masyarakat, khususnya untuk para siswa dan siswi yang akan memilih perguruan tinggi negeri mana yang mereka inginkan, apakah ke vokasi atau ke akademik pada umumnya. Proses seleksi ini dilakukan secara adil dan memberikan kesempatan terbuka tanpa membedakan agama, suku, ras, ataupun golongan. Dan juga program afirmasi bagi mereka yang tidak mampu dalam ekonomi, khususnya untuk saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok negeri. Selain itu juga memberikan ruang kepada seluruh siswa dan siswi untuk masuk di perguruan tinggi negeri yang mereka inginkan, sehingga tidak ada lagi bergantung pada anak-anak yang mengikuti bimbingan belajar atau tidak mengikuti bimbingan belajar. Jadi mereka itu sama, memiliki kesempatan yang sama untuk dapat memilih perguruan tinggi negeri mana yang mereka inginkan. Jadi khususnya untuk jalur seleksi nasional berbasis tes ini, karena memang tes ini tuh betul-betul atas kemampuan nalar para siswa dan siswi. Dan tidak hanya itu, berdoa juga sangat penting dan jangan lupa untuk berdoa. Saya kira demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas paparan yang telah disampaikan dari Ibu Dina Anantasya Valia. Baik, selanjutnya, itu tadi merupakan pemaparan berbagai perubahan dan teknis pelaksanaan SNMPTN 2023 ini. Baik, Bapak, Ibu, dan teman-teman media sekalian, apabila ada yang ingin ditanyakan, saya selaku moderator mempersilahkan. Dan aturannya menyebutkan nama, kemudian media, kemudian pertanyaan yang ingin disampaikan, dan kepada siapa pertanyaan itu akan disampaikan. Baik, saya persilakan kepada teman-teman media atau Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Alim. Saya dari Trans 5. Pertanyaan pertama ini ditujukan untuk Ibu Agustin. Apakah ini bisa dilakukan? Untuk pertanyaannya, apakah ini bisa dilakukan untuk mahasiswa yang berprestasi di beberapa PTN tahun ini? Ada yang namanya rasa ingin tahu tentang teknik memilih teknologi, misalnya mata pelajaran dan keadaan ini, atau apa siswa ini dibimbing untuk merasakan selama belajar bahwa mereka memilih sesuai dengan produk dan kemampuan mereka. Mungkin nanti akan ada tempat dan akademi seperti itu, kan karena letak dan akademinya. Tahun ini juga pertama kalinya ijazah tidak dipertimbangkan. Misalnya, setahu saya pilihan anak diploma 3 dulu, pilihan terakhir saat pertama masuk S1, lalu saat D4 lebih bisa diterima. Tapi saat mereka bertiga digabung, sebenarnya butuh D3 dan dalam pekerjaan seperti itu, bahkan D3 dan D4. Mungkin itu dulu untuk pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya kepada Muhammad Hanif. Selanjutnya kepada Ibu Agustin, saya persilakan untuk menjawab. Apakah sudah jelas pertanyaannya, Bu? Ya, sudah jelas. Baik, saya persilakan kepada Ibu Agustin untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Hanif. Yang pertama dari Trans 5, apakah ada persyaratan atau gondaj untuk siswa karena SNBP atau SMP tahun ini mereka bebas untuk persyaratan-persyaratan di mana dulu SNBP prestasi-prestasi modal penilaiannya berbeda dengan yang lalu karena tahun 2023 penilaiannya adalah rapot. Itu nilainya seluruh mata pelajaran di rata-rata
itu dibobot 50%. Jadi semua siswa mempunyai 50%, kemudian diberikan keleluasaan kepada perguruan tinggi masing-masing untuk menentukan. Lalu yang 50% berikutnya itu bisa terdiri dari dua komponen. Yang pertama ada mata pelajaran yang terkait, dan yang kedua mata pelajaran utama dari prodi yang dipilih pendukung. Terserah mau dikasih berapa persen, terus prestasi-prestasi. Jadi modal penilaiannya seperti itu, sehingga tentu saja siswa kalau mengikuti SNMPB ini yang berdasarkan tes prestasi atau istimewa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan dan disampaikan dari Ibu Agustin. Kemudian, apakah dari teman-teman media lain ada yang ingin ditanyakan kembali? Pertanyaan selanjutnya dari teman-teman mahasiswa yang akan saya wakilkan tentang prestasi akademik dan prestasi akademik menentukan bagaimana nanti menggabungkan keduanya, bagaimana untuk seorang akademisi, kemudian yang ketiga bekerja sama dengan koperasi dan sebelum punya ada itu sudah ada dan tidak pernah ada. Baik, apakah pertanyaannya sudah jelas dari Ibu Repi? Ya, sudah jelas. Apabila sudah jelas, kami persilakan kepada Ibu Repi Rosalina untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih Ibu Sinta. Menjawab pertanyaan selanjutnya, prestasi itu sebenarnya tidak hanya untuk akademis, tapi juga untuk non-akademis. Tahun kemarin, sekolah maupun kampus sudah menggunakan kriteria itu. Jadi, siapapun yang menang lomba, maka akan diverifikasi secara sah di raport maupun ijazah. Tidak seperti tahun ini, yang hanya diambil 5 dari rata-rata bobot 50%. Kemarin, hanya mata pelajaran pokok sosial hukum dan saintek yang diambil. Jadi itu beda. Tapi untuk non-akademik sudah digunakan dari tahun kemarin. Tapi ini juga tergantung dari perguruan tinggi masing-masing. Pendidikan vokasi juga mengembangkan dan memerlukan daya nalar dan daya literasi yang didasarkan di jalur tes UTBK. Untuk vokasi, tidak hanya untuk akademik. Daya nalar secara umum juga diperlukan agar bisa berhasil melakukan analisis di semua bidang studi, baik vokasi maupun akademik. Jadi, kesimpulannya, tes yang diujikan merupakan kecakapan bernalar dan kecakapan memahami bacaan. Ini juga sangat diperlukan di vokasi, tidak hanya di akademik. Saya rasa itu jawaban untuk pertanyaan tadi. Apakah apabila ada pertanyaan lain, bisa untuk disampaikan? Ya. Untuk pertanyaan terakhir, untuk Ibu Dina, ada beberapa universitas baru yang mengikuti seleksi tahun ini. Dilanjutkan dengan beberapa nama sistem ujian di sistem pengembalian yang akan muncul nanti. Itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, bagaimana Ibu Dina? Apakah sudah jelas pertanyaannya? Baik, terima kasih sudah jelas. Baik, kepada Ibu Dina, saya persilakan untuk menjawab pertanyaannya. Sebelumnya terima kasih pertanyaannya. Mengizinkan saya menjawab. Saya jelaskan dulu mengapa D3 atau D3 itu sering diklasifikasikan sebagai pilihan terakhir. Padahal pada kenyataannya diploma 3 itu bukan termasuk pada pilihan terakhir. Namun ini muncul karena proses seleksi dari diploma 3 ini terjadi itu di belakangan. Nah, ini yang menyebabkan persepsi masyarakat itu bahwa diploma 3 itu merupakan pilihan terakhir. Nah, karena tahun ini para siswa dan siswi itu diberikan kebebasan dan kesempatan terbuka, mereka dapat memilih universitas perguruan tinggi negeri mana yang mereka inginkan dengan jurusan yang mereka inginkan. Bisa di pilihan 1 D3, di pilihan 2 itu S1 atau sebaliknya. Dan untuk kursi yang disediakan itu dikembalikan lagi kepada perguruan tinggi negeri yang dituju atau yang diinginkan. Nah, untuk mengatasi joki yang terjadi saat seleksi berbasis tes ini, hal yang dapat kami lakukan yaitu dengan melakukan pengecekan sebelum memasuki ruangan ujian, dan jika memang ditemukan atau diketahui bahwa siswa dan siswi ini melakukan joki, akan seperti itu. Baik, terima kasih pada Ibu Dina atas jawaban yang telah diberikan. Bagaimana dari Saudara Hanif? Apakah masih ada pertanyaan kembali?
Terima kasih, sudah tidak ada pertanyaan yang akan saya berikan. Terima kasih kepada Saudara Hanif atas pertanyaan yang telah diberikan. Sesi tanya jawab telah selesai dilaksanakan. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran seluruh undangan dan teman-teman media. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada kata, dan mohon doanya agar proses seleksi nasional penerimaan mahasiswa baru tahun 2023 bisa berjalan dengan lancar, sukses, dan memberikan hasil yang terbaik, sebagaimana yang kita harapkan bersama-sama. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikian, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.